Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini seperti biasa ditemani oleh suara binatang malam. Alhamdulillah masih diberi kenikmatan bisa mendengar. Kita mungkin sering mendengar istilah kevakuman mesin akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya RPM atau putaran mesin. Menurut saya istilah itu kurang tepat ya teman-teman. Ya, karena kita harus memahami bahwa kevakuman itu harus kita bedakan di mana letak titik kevakumannya. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara kerja dari vakum Delco. Tentunya kalau kita memahami berdasarkan pengertian tadi itu tidak akan cocok ya teman-teman. Jadi kevakuman itu saya bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kevakuman mesin atau kevakuman di intake manifold atau di bawah skep dari karbu, dan adalah kevakuman di daerah di atas skep atau di sekitar venturi, dan yang ketiga adalah kevakuman di atasnya karbu atau di atas dari corong karbu, bisa juga di filternya karburator atau filter udara. Kevakuman di ruang mesin atau di dalam intake manifold itu teman-teman insya Allah tidak berubah atau tetap selama putaran mesin mengikuti bukaan dari skep. Itu mungkin tidak dipahami. Artinya selama tenaga yang dibutuhkan oleh mobil ini sesuai tenaga yang dikeluarkan oleh mesin itu sama, insya Allah kevakumannya di ruang mesin itu sama. Akan berbeda bila, makanya saya pakai istilah mesin dan mobil itu beda teman-teman, akan berbeda jika tenaga yang dibutuhkan oleh mobil ini tidak bisa dipenuhi oleh tenaga yang dikeluarkan mesin. Itu akan menjadikan kevakuman di ruang mesin, dalam hal ini di intake manifold, berbeda. Insya Allah dengan memahami berbagai jenis kevakuman ini nanti kita bisa mengerti cara kerja dari spuyer stasioner, spuyer primer, dan yang terpenting adalah cara kerja dari power jet. Di sini khusus kita akan membahas cara kerja dari vakum Delco. Ini kalau dalam kondisi diam teman-teman, mesin itu menonjol seperti itu. Ketika mesin saya hidupkan akan terjadi kevakuman. Ini saya sumbat dulu teman-teman yang bagian vakum depan yang horizontal, ini saya sumbat selangnya. Coba saya hidupkan mesin, nanti akan masuk ya, dan nanti masuk itu akan tetap stabil di situ selama putaran mesin naik. Ini sengaja saya tarik pakai benang ya teman-teman, karena saya tidak bisa mengatur gas kalau sambil shooting di sini. Itu sudah masuk ya sampai garis ya teman-teman, garis. Coba saya naikkan mesin, apakah akan semakin masuk? Tidak semakin masuk teman-teman, jadi itu tetap saja ya. Yang bikin masuk nanti adalah vakum yang di depan, yaitu vakum di daerah venturi. Jadi itu venturi itu ya tempat nyemprotnya spuyer primer itu teman-teman, terjadi kevakuman di daerah venturi, akhirnya spuyer primer bisa keluar. Kalau seperti ini adalah kevakuman di bawah skep. Jadi sudah sangat jelas sekali teman-teman bahwa kevakuman mesin itu sama saja ketika RPM naik selama tenaga yang dibutuhkan mobil ini sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh mesin. Banyak teman-teman yang tidak memfungsikan ini ya vakum itu karena tidak ada efeknya ya katanya. Ya teman-teman, mungkin karena pengertiannya yaitu tadi ketika diinjak gas akselerasi tidak ada penambahan ternyata teman ya, karena nanti akan diambil alih oleh centrifugal governor advancer.
tapi itu nanti di RPM yang lebih tinggi lagi. Tetapi perubahan kevakuman di Venturi itu paling sensitif, akhirnya lebih bagus dikontrol oleh vakum kedua tadi teman-teman, vakum Delco yang depan. Tetapi teman-teman yang tidak memfungsikan vakum Delco itu tadi, insya Allah tidak memahami bahwa ketika akselerasi yang namanya kickdown justru kan perlu mundur ya teman-teman, tidak perlu maju. Nah inilah fungsi dari vakum itu teman-teman. Ketika tenaga yang dibutuhkan mobil itu tidak bisa dipenuhi oleh tenaga mesin, maka pengapian akan dimundurkan. Ya, itu kelihatan kalau sakit down justru malah keluar teman-teman. Itu tidak akan terjadi kalau teman-teman tidak memakai vakum Delco. Bisa dilihat teman-teman. Saya kick down ya. Terlihat dia akan mundur ya teman-teman, akan mundur ya. Itu yang tidak akan dirasakan teman-teman yang tidak memakai vakum ya. Kalau tidak memakai vakum biasanya apa ya, akhirnya pengapian dimajukan agar bisa stasionernya bagus ya. Kalau ini saya lepas kan berarti titik pengapiannya di 5 derajat ya. Nah lebih rendah, ini harus saya sumbat. Nah, nanti kalau dipasang vakum itu teman-teman, pengapiannya akan maju ke 13 derajat sekitar itu kalau posisi stasioner. Dan apa gunanya vakum yang kedua yang di depan teman-teman? Itu vakum itu selangnya mensensor di daerah Venturi. Jadi itu lah yang sesuai dengan pengertian yang tadi itu, kevakumannya akan meningkat sesuai putaran mesin. Jadi nanti kalau saya pegang di ujungnya saya sumbat tadi teman-teman, kita gas itu semakin menghisap semakin keras. Nah itu digunakan untuk menambah menambah kecepatan, akhirnya dimajukan. Kalau seperti ini teman-teman, saya akselerasi itu lambat naiknya putaran mesin. Coba. Itu bisa dirasakan teman-teman dari selang yang saya sumbat ini. Bentar saya lepas. Nah kalau stasioner ini tidak ada teman-teman, karena di primer juga belum menghisap, karena ini mensensor di daerah Venturi. Nah tidak ada hisapan. Ketika ini saya tarik gas, maka dia akan menghisap. Semakin tinggi RPM juga semakin tinggi hisapan di sini. Semakin tinggi semakin juga lebih terhisap ini teman-teman. Nah ini kita gunakan di mana? Di sini, di vakum yang depan untuk memajukan. Bisa dilihat saat akselerasi, tapi bukan kickdown ya teman-teman, harus dibedakan. RPM mesin lebih cepat naik, tetapi ketika saya kickdown tetap dia akan mundur. Itulah teman-teman fungsi dari vakum Delco. Tentunya semua yang disiapkan oleh pabrik itu ada gunanya selama berfungsi dengan baik dan didukung oleh sistem lain yang baik. Makanya ketika tidak difungsikan mungkin ya tidak ada masalah, karena mungkin sistem yang lainnya bermasalah. Itu teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.